kalau boleh tahu? Itu lagi ngidam. Wih. Jadi hamil anak kedua ya. Lagi Jadi, hamil anak kedua. ngidamnya sekolah. Jadi waktu itu ya, terus daftar ke itu. Jadi kalau perempuan itu dia pasti effortnya kurang lebih minimum 2 kali dari laki-laki ya. Karena kalau laki-laki sebagai suami, kalau perempuan dia sebagai istri, ibu anak juga pekerja. Itu effortnya pasti. Jadi sebetulnya semua itu dari mindset ya. Jadi kalau sebagai seorang ibu, istri, pekerja kan kita sebisa mungkin jangan sakit ya. Jadi karena kalau kita sakit ya kita masih ngurus anak, kita ngurus kerjaan, kita ngurus suami gitu. Jadi saya selalu menekankan ke diri saya sendiri kalau saya itu sehat, saya itu kuat, saya bisa. Halo Sobat KTI dimanapun Anda berada, untuk hari ini saya ucapkan selamat datang kembali nih dalam program kita yaitu Tosan Ngobrol Santai. Tepuk tangan dulu dong. Biasanya kalau Tosan kayak gini, iya Tosan itu kayak gini Kak. Saya agak gemeteran nih. Hari ini sangat luar biasa karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang wanita hebat ya, seorang wanita yang sangat luar biasa inspiratif, yaitu Direktur Consumer Service Kak Venusiana, atau biasa kita panggil dengan Kak V. Halo Kak V. Halo. Apa kabar Kak V? Sehat. Bagaimana Kak V? Fun fact Kak V, yang kemarin sempat saya coba cari tahu nih ya kan. Fun fact ternyata Kak V pernah tinggal di Makassar. Ya. Berapa lama Kak V? Dari September 99 sampai April 2004. September 99 sampai April 2004, sekitar 5 tahun ya. Saya itu hari umur berapa ya? Umur 3 tahun ya masalah. Tapi luar biasa. Tinggal di Makassar, berarti masih ingat jalan tempat tinggalnya? Masih. Jalan mana Kak kalau boleh tahu? Saya waktu itu di Panakukang. Di Mawar. Oh, Perumahan Mawar. Terus sama di PAM. Oh iya, tahu. Berarti dekat dari sini lah ya. Iya. Luar biasa. Tapi Kak V kalau boleh tahu, kan Kak V tinggalkan Makassar berarti ya, sekitar 2004 ya. 2004 ada nggak Kak, semenjak Kakak tadi datang dari bandara udah berubah banyak sampai sekarang, itu ada nggak berubah yang paling kelihatan Kak di Makassar? Ada flyover Veteran. Oh iya. Oh kemarin belum ada ya? Waktu itu belum. Oh iya, karena kemarin itu memang baru bangun berapa? Sekitar 2010-an gitu ya, 2018, 19 entah. Sekitar segitulah. Nah, tapi Kak V katanya fun fact juga kalau Kak V juga melanjutkan pendidikan S2 di Makassar. Itu jurusan apa? Prodi apa? Itu lagi ngidam. Wih. Jadi hamil anak kedua ya. Lagi hamil anak kedua. Ngidamnya sekolah. Jadi waktu itu ya, terus daftar ke itu ya. Di mana? Unhas. Unhas. Wah, biasa. Tepuk tangan dulu dong. Waduh. Berarti bisa dibilang Kak V datang ke Makassar sebenarnya pulang kampung lah ya. Selama 5 tahun kemarin. Ya. Tapi 2004 berarti baru pulang kampung lagi. Beberapa kali. Udah berapa kali ya? Anak saya kan lahir di sini, jadi dia bahasa orang Makassar. Oh iya. Wih, berarti pintar lah bahasa Makassar ya. Ya dia merasa orang Makassar. Luar biasa banget ya. Jadi Kak V mungkin bisa dikatakan ya, ini kemarin saya sempat banyak sekali cari referensi tentang Kak V. Ternyata saya banyak nemunya Kak V. Salah satunya itu ternyata Kak V adalah satu-satunya direktur di Telkom Indonesia yang direktur perempuan ya saat ini. Oh iya, tapi Kak V mau tahu dong, kalau rasanya sebagai direktur perempuan satu-satunya di Telkom Indonesia itu gimana? Kan direkturnya nggak banyak. Saat ini ya satu-satunya. Jadi
Sebetulnya kerja itu sama ya. Dulu juga sempat berpikir kalau jadi direktur ngapain. Ternyata sama, semua kerja target dan targetnya. Ya kita kerja untuk memberikan kontribusi dan semua pasti ada target-target yang harus dicapai. Iya, berarti fokusnya ke target itulah ya. Sama lah. Apa sih yang bisa kita berikan kepada Perusahaan? Luar biasa sekali. Tapi Kak Fei, apa ya? Kalau dibilang kan fokus nih Kak sebagai direktur yang satu-satunya perempuan di Telkom Indonesia ini kan pasti punya kehidupan di luar juga ya kan Kak? Di luar sebagai direktur ya kan. Itu kalau boleh tahu apa aja Kak? Ibu sama istri. Uish. Istri hebat dan ibu rumah tangga yang luar biasa. Nah, tapi Kak, kalau sebagai istri dan ibu itu kan otomatis selalu nih bertabrakan dengan kerjaan. Otomatis sebagai direktur consumer service otomatis harus 24 jam standby. Bisa dikatakan 24 jam standby di kantor maupun di rumah. Betul kan? Nah, itu cara membagi waktu serta tanggung jawab sebagai orang yang menjalani kehidupan di profesional maupun personal itu gimana Kak? Jadi kalau perempuan itu dia pasti effortnya kurang lebih minimum 2 kali dari laki-laki ya. Karena kalau laki-laki sebagai suami, kalau perempuan dia sebagai istri, ibu anak juga pekerja. Itu effortnya pasti. Nah, kalau saya ngelihat bagaimana kita bisa ngeplan ya, kita bisa merencanakan semua. Kalau sekarang posisi anak saya sudah besar semua. Yang jadi agak repot waktu itu pada saat anak-anak masih kecil. Nah, itu yang memang harus diplan dari mereka bangun sampai kemudian tidur lagi itu kapan kita harus ketemu dia, bagaimana dia berangkat sekolah, bagaimana dia angkat PR, bagaimana dia makan, bagaimana nanti kalau sakit, semuanya itu memang harus dihitung, di-plan gitu. Jadi kita pada saat menemukan situasi misalkan anak sakit ya kita sudah siap. Jadi sampai sekarang pun saya masih nyimpen buku anak saya dari dia lahir sampai sekarang. Tapi memang setelah dia kuliah saya sudah nggak pernah catat lagi dia sakit. Tapi sampai dia SMA itu dia sakit opname, dia minum obat apa, ke dokter siapa itu kecatat. Nah, itu salah satu ya. Karena saya kerja kan, jadi saya tahu sakitnya anak saya itu apa saja, obatnya apa saja gitu. Jadi saya tahu. Jadi full catatan anak Kak Fei dari lahir ini sampai sekarang udah mungkin nggak terakhir ya nggak ngerekap lagi ya kan? Udah gede udah punya gitu. Berarti anaknya Kak Fei tahu journey dari awal dia lahir sampai awal. Sebelum lahir itu sudah ada foto-foto dia di USG itu masih kesimpan tes golongan darah kemudian sakit. Kalau iya, karena ya saya merasa saya harus tahu obat yang diminum apa, kapan. Kan di rumah tidak sama saya, pasti dititipin. Terus di rumah juga yang jaga nggak boleh satu orang, ada beberapa yang memang waktu itu uang saya habis untuk ngurus ini. Tapi saya pikir saya harus tenang. Kalau saya tenang di kantor saya bisa kerja dengan tenang. Iya, betul. Jadi jangan sampai juga inilah ya kehidupan sebagai seorang wanita karir dan menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga juga ternyata tuh nggak apa ya, dibilang mudah enggak, dibilang sulit iya, ya kan? Tapi Kak Fei bisa menjalani itu semua dengan dengan caranya sendiri, ya kan? Entah mencatat dari awal sampai akhir, ya kan? Nah, tapi Kak Fei boleh dong mungkin bagi tips untuk sobat KTI yang lagi nonton, kemudian para telkomers serta para generasi muda nih, Kak Fei, bagi tips apa sih yang harus mereka lakukan, apalagi khususnya untuk para wanita-wanita yang mengejar karir juga sama seperti Kak Fei mengejar karir dan juga berumah tangga, itu harus ngapain sih? Oke. Jadi sebetulnya semua itu dari mindset ya. Jadi kalau sebagai seorang ibu, istri, bekerja kan kita sebisa mungkin jangan sakit ya. Jadi karena kalau kita sakit ya kita masih ngurus anak, kita ngurus kerjaan, kita ngurus suami gitu. Jadi saya selalu menekankan ke diri saya sendiri kalau saya itu sehat, saya itu kuat, saya bisa. Memang pada saat pertama misalkan ditanya pertama cita-cita jadi direktur ya enggak, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik gitu kan, do the best, kemudian kita serahkan kepada yang di atas and let God do the rest. Jadi supaya kita nggak terlalu stres ya, karena kalau
ya memang kerja nggak bisa, harus adalah waktu itu nggak berpikir direktur, pikirnya ya sudahlah ada karir ada terus gitu kan. Untuk terus kan berarti kan kita harus punya sesuatu yang lebih. Nah berarti kan kita harus ada effort, kita terus keep learning, tetap belajar, memberikan yang terbaik, hasilnya diserahkan kepada yang di atas. Jadi itu, tapi untuk itu diri kita juga harus sehat. Nah untuk memastikan bahwa kita ini juga sehat, mindsetnya harus positif, jadi harus positif mindset. Jadi kalau kita positif mindset, auranya itu keluar, dan kalau kita berpikir positif yang datang. Jadi pesan saya jangan pernah berpikir negatif, khawatir nanti kalau kejadian. Jadi mending berpikir positif, kalau kejadian itu bagus untuk kita. Jadi kita bangun tidur, saya bilang saya sehat, saya kuat, saya bisa. Nanti kalau saya nggak sehat, saya pasti akan berusaha untuk sehat. Saya akan minum madu dan air kelapa hijau. Tiap hari? Ya. Catat ya, catat. Pokoknya ambil pulpen, kertas, catat di handphone, catat madu. Madu pada saat perut kosong, pagi-pagi minum madu saat perut kosong. Air kelapanya? Air kelapanya saya minum. Supaya ngejar 2 liter tuh kalau minum air kelapa itu keenakan. Dan itu ternyata sehat. Sehat ya? Terbukti. Ini adalah resep rahasia dari Kak Faye untuk kalian semua yang pengen ngejar karir, kemudian juga pengen jadi ibu rumah tangga. Yang paling pertama tadi sudah ditekankan, positif mindset. Itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dengan aktivitas kita di kemudian hari. Dan juga satu lagi tadi harus ada madu dan air kelapa. Air kelapa hijau. Makanya saya bilang tadi, wanita yang inspiratif, Kak Faye. Karena memberikan banyak sekali. Kalau sobat KTI mungkin ya ketemu di jalan, ya segera minta tips. Banyak banget loh. Tapi Kak Faye untuk yang terakhir ya paling mungkin bisa dong Kak Faye, kan lagi suasana Ramadan dan juga kita sudah memasuki suasana Lebaran nih Kak Faye ya kan. Mungkin bisa dong Kak Faye ucapkan selamat Ramadan, Hari Raya Idul Fitri untuk para sobat KTI dimanapun mereka berada, para generasi muda dan Telkomers. Untuk sahabat KTI, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan selalu sehat dan dilancarkan ibadah puasanya sampai dengan Lebaran nanti. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini pelayanan kami kurang memuaskan, dan mengucapkan selamat Idul Fitri 2023. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk podcast kita hari ini. Sungguh sangat luar biasa, banyak sekali yang bisa kita dapatkan, mulai dari kehidupannya Kak Faye, mulai dari tipsnya Kak Faye, bahkan kita sudah diucapin nih makin semangat pasti puasanya untuk para sobat KTI, generasi muda dan Telkomers yang ada di luar sana. Jadi sampai di sini dulu untuk tosan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di tosan berikutnya. Bye bye.